hanya ingin memberikan tambahan informasi saja. Insya Allah, kalau Komisi 10 ini selalu berada di belakang dari Bapak dan Ibu sekalian para guru. Dulu kaitan dengan soal belum muncul P3K, kita ini semua punya kesepakatan yang sama, yaitu para guru yang sudah mengabdi sekian lama, mereka itu adalah bukan orang-orang yang sedang mencari kerja. Mereka adalah orang yang sudah bekerja, yang sikap kita harusnya adalah pemerintah yang harus hadir, memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah bekerja. Karena itu kita minta supaya kalau perlu tidak pakai yang namanya undang-undang. Nggak pakai yang namanya tes. Nggak pakai yang namanya seleksi. Karena mereka sudah diseleksi dan sudah bekerja bahkan sudah 10-15 tahun. 31 tahun, bahkan sampai 21 tahun dan sebagainya. Itu berarti mereka secara objektif telah mendidik, mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Terlepas dari dia di negeri maupun di swasta. Kita pun dulu yang membuat undang-undang tentang Sisdiknas, yang isinya adalah tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta. Itu sudah menjadi komitmen kami dan komitmen kita bersama, juga sebenarnya adalah komitmen dari pemerintah juga. Karena sudah menjadi undang-undang kan berarti ditandatangani, disetujui bersama oleh pemerintah dan oleh guru. Oleh kita ke legislatif dari DPR Komisi 10 khususnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian muncul gagasan yang macam-macam ternyata karena tabrakan dengan undang-undang. Semua ASN harus lewat seleksi dan harus ujian. Oke, kita nawar lagi, kita diskusi lagi. Oke, kalau seandainya ujiannya adalah formalitas. Jangan sampai misalnya nggak fair kalau ibu-ibu yang sekarang sudah ngajar 15 tahun, kemudian dites bareng sama anak yang baru lulus kemarin. Adil membuatkan itu? Pasti nggak adil. Nah karena itu kemudian kita minta supaya ujiannya administratif aja. Kalau terbukti bahwa dia sudah punya bukti bahwa dia sudah mengajar sekian tahun, ya sudah. Tidak perlu lagi untuk diuji secara teknis. Ternyata tabrakan lagi dengan undang-undang. Oke, kita nawar lagi. Oke, kalau gitu dibuatkan yang namanya bimbel. Dibuatkan yang namanya kisi-kisinya. Untuk para guru-guru yang sudah ngajar sekian puluh tahun. Dibuatkan kisi-kisinya. Tapi ternyata ada masalah-masalah terus lagi. Kemudian muncul P3K. P3K juga ternyata ya mungkin itu solusi yang sifatnya tidak sempurna. Itu akan mengangkat tenaga guru honorer yang ada di negeri. Awal niatnya adalah itu menjadi negeri. Terdengar oleh teman-teman yang dari swasta. Kok hanya honorer yang ngajar di sekolah negeri? Akhirnya dibuka juga untuk yang swasta. Dan kita minta juga dibuka untuk yang swasta. Dibuka, Pak. Tapi setelah dibuka, ternyata kemudian muncul masalah baru lagi. Teman-teman yang di swasta tadi itu diterima karena ada kebijakan afirmatif. Yang mereka punya sertik, dia akan mendapatkan 100% afirmasinya. Sehingga yang dari swasta yang mendapatkan sertik, dia akan diterima semua. Begitu diterima, Pak, muncul masalah baru. Teman-teman dari swasta juga baru sadar kalau ini harus pindah ke sekolah negeri. Kalau dia pindah ke sekolah negeri, maka seperti tadi yang disampaikan Pak Ketua, itu sekolahnya entek, Pak, gurunya itu. Bahkan ada guru kepala sekolahnya pun diterima. Padahal dia juga sedang mendapatkan apa istilahnya sekolah apa itu yang SMK pusat keunggulan. Kalau sampai dia pindah, berarti sekolahnya nggak dapat itu lagi, Pak. Karena kepala sekolahnya hilang. Datang ke sini pengelola-pengelola pendidikan dari NU, dari Muhammadiyah, dari PGRI dan lain sebagainya. Saya kebetulan mantan wakil ketua Ma'arif NU di PBNU.
itu mengatakan bahwa NU akan kehilangan 7.000 guru yang pindah ke negeri. Muhammadiyah teriak dia akan kehilangan sekitar 4.000 gurunya. Dan itu rata-rata linier, rata-rata guru produktif. Karenanya kemudian para pengelola pendidikan ini mengusulkan supaya mereka tetap dikembalikan kepada sekolahnya, menjadi guru perbantuan. Itu inginan mereka, jadi diangkat menjadi P3K, tapi dia tetap ngajar di tempatnya, di yayasannya, di BKU-kan. Dulu pernah ada seperti itu undang-undangnya. Tapi sekarang tidak ada undang-undangnya seperti itu. Kita pun dari Komisi 10 tetap minta kepada pemerintah untuk mencarikan jalan keluar. Kira-kira dibikinkan undang-undang lagi seperti apa supaya mereka itu tidak keluar dari yayasannya, dari sekolah-sekolahan swasta tersebut. Kita sudah sampaikan, Pak. Kita setuju dengan cara seperti itu. Ya kalau memang belum ada undang-undangnya, bikin dong undang-undangnya supaya memungkinkan seperti itu. Tapi ternyata juga kaitannya tidak hanya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi Pak pimpinan sudah menyatakan urusan guru, keguruannya ada di kami, di Komisi 10. Karena itu kita berikan dukungan kepada teman-teman sekalian. Termasuk di dalamnya adalah kenapa kok bisa yang namanya TK nggak dapat formasi. Kenapa tenaga kependidikan, saya kebetulan dari Jawa Tengah 1, dari Semarang, pada datang juga, tapi kemarin juga dari Rembang, dari Blora dan sebagainya ke rumah juga. Itu menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka. Jadi masalah. Kenapa? Karena ternyata urusan kami adalah urusan yang di lingkungan kebijakan kependidikannya, keguruannya. Urusan yang namanya kepegawaiannya, kepangkatannya dan sebagainya itu ada di Menteri Menpan RP. Urusan kebijakan di daerahnya ada di Kementerian Dalam Negeri, urusan duitnya ada di Kementerian Keuangan, yang itu tidak ada di mitra kami. Dan kalau itu ngundang, itu pasti muter-muter dulu. Kecuali Ibu Ketua ini sudah jadi Ketua DPR. Pak, yang mengusulkan slot kuotanya ada dari daerah. Iya. Dari daerah. Nah daerah ini masalah lagi ibu-ibu sekalian. Tadi jelas dari Ibu Kepala Dinas mengatakan di daerah itu jujur aja ada rasa nggak percaya, takut karena dibilangnya ini adalah dibiayai oleh daerah. Pusat berjanji bahwa memang dibiayai oleh pusat, dititipkan ke daerah. Tapi ternyata lewat DAU. Nah DAU, Pak Ridwan paham betul bahwa DAU itu adalah penerimaan dari pusat. Begitu penerimaan itu maka dirajang oleh Pak Ridwan CS bukan hanya untuk pendidikan. Ini yang menjadi persoalan. Apalagi ditambah 3 tahun kena pandemi, kemudian direfocusing, anggaran yang ada itu dirajang lagi untuk teman-teman di bidang-bidang yang tidak di bidang pendidikan. Ini yang menjadi masalah yang luar biasa. P3K Pak, ada Bupati ngomong sama saya, Mas Mujib, saya hanya mau mengusulkan 30% dari 100% formasi yang diberikan kepada kami. Loh kenapa Mas kok bisa gitu? Ya kami nggak yakin. Kalau nanti tahu-tahu diterima 30%, kami masih mampu ada anggaran untuk bisa nutupi. Tapi kalau 100% kami nggak mampu. Karena dari nggak turun beneran. Earmarking itu adalah hanya catatan saja. DAU-nya tetap angkanya itu juga. Karena angkanya itu juga berarti dia tidak bisa nutup. Ada beberapa daerah, termasuk di daerah saya di Kendal, itu terpaksa harus nyilihi 25 miliar sampai 30 miliar untuk menggaji yang kemarin yang sudah dibilang di SK-kan. Ini yang jadi problem utama. Nah karena itu kita berharap moga-moga pertemuan besok ini kita bisa mengklirkan lagi, terutama kita dengar pertama adalah formasi untuk TK. Ini memang jujur aja, ini nggak apa-apa ya kita buka-bukaan aja ya, jujur aja.
Ada masalah yang lebih rumit lagi untuk Kabupaten Rembang ini. Kan ini P3K kan pemerintah, pegawai pemerintah, kan, dengan perjanjian kerja. Artinya kerjanya adalah di pemerintahan. Pertanyaannya adalah TK-nya yang pemerintah itu cuma 7, cuma 7. Sementara TK yang swastanya ada berapa? 300-an. Nah terus kalau itu dibuka 300 formasi mau ditaruh di mana? Nah karena itu berarti kembali kepada yang tadi, yang NU kehilangan 7.000, yang Muhammadiyah kehilangan 4.000. Nah itu undang-undang ini itu yang perlu ada lagi. Jadi dia adalah P3K yang tetap kerja diperbantukan di TK yang swasta. Yang ini yang belum undangnya. Nah itu paham kalau kemudian kepala dinas tadi cerdas, ya ada tidak akan mencukupi kecuali ada kebijakan baru yaitu menempatkan P3K. Ada itu baru bisa kebuka. Jadi kalau TK-nya cuma itu yang negeri terus kemudian ini terus kemudian juga P3K nanti mau ditaruh di mana? Kalau belum ada kebijakan boleh ditugaskan di itu. Nah, itu sebabnya kita nunggu ada yang namanya revisi tentang sistem pendidikan nasional kita. Yang kedua adalah kita juga sedang mengusulkan, saya dengan Pak Andi agak serius ini mengusulkan, yaitu tentang panja kebijakan anggaran pendidikan. Yang 20% tadi ternyata kemana-mana Pak. Yang kedua yang 20% include di dalamnya adalah untuk gaji juga. Padahal kita menginginkan gaji dikeluarkan dari situ. Tapi masalahnya adalah negara, kalau gaji dikeluarkan dari sistem pendidikan ini, pengelolaan pendidikan ini, maka anggarannya menjadi 40%. Kalau anggaran 40% negara belum mampu. Kalau 40% berarti 1.200 triliun. Itu yang belum mampu. Nah itu sebabnya kita ingin bagaimana caranya anggaran pendidikan ini, politik anggaran pendidikan kita akan diskusikan. Syukur-syukur pimpinan sepakat kita bikin panja tentang anggaran pendidikan, politik anggaran pendidikan supaya bisa tercapai untuk bisa membantu teman-teman sekalian, termasuk di dalamnya ibu-ibu sekalian. Tenaga kependidikan datang ke rumah saya juga, nangis-nangis juga. Pak Muji, pendidikan kan bukannya guru. Kami yang jaga sekolahan ini juga berjuang sudah berpuluh-puluh tahun. Saya sejak dari SMP, sekarang saya sudah sarjana, itu tetap tidak ada formasinya. Nah ini juga kita akan diskusikan dengan pihak pemerintah. Moga-moga ini bisa didengar dengan baik. Tapi Pak Fikri tadi sudah menyampaikan, ada yang tertulis, ada yang live streaming, ini bisa dilihat oleh para kementerian yang terkait dengan pendidikan kita. Tapi yakinlah bahwa kami Komisi 10 berada di belakang jenengan semuanya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi mau menyampaikan sesuatu? Sedikit saja Bu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pimpinan, Pak Fikri, Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ketua DPRD Rembang, segenap tamu yang hadir, terima kasih. Simpati kami yang dalam kepada Bapak-Bapak semuanya, kami sudah mendengar, menyimak, dan terus terang saja rombongan ibu-ibu di sini tadi itu bukan yang pertama. Sejak 3 tahun yang lalu sudah berbondong-bondong di atas sana itu untuk datang mengadukan, dan kami tetap memperjuangkan sebatas segala kemampuan kita dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendidikan. Tentu saja Bu Juleha, kita sudah dengarkan tadi, Bu Siti Murniati Batik, Mbak Eni, dan Bu Endang Sitowati. Terlalu banyak yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Dr. Mujib tadi. Tentu saja
saya dari Partai Kebangkitan Bangsa ini ada Pak Ilyas ini. Belum kenal dengan Bapak, Pak, dengan saya. Saya pendiri partai loh, Pak. Ya, jadi tentu saja masukan tanggapan dari Ibu pimpinan tadi memang menjadi catatan terbaik kita untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ini Ibu, saya di teman-temannya ibu-ibu ini memperlihatkan foto-foto di sini, di luar di sana ini. Melakukan sesuatu duduk-duduk, baring-baring, berpuasa, ini ada semua. Ada di situ Ibu Juwita menyampaikan di sini ini. Ini juga menjadi pokok perhatian. Kalau Pak Mujib tadi dari A, B, C, D, E, F, kami kita lanjutkan lagi, Bu. Yang sudah diangkat saja tidak dapat formasi. Sudah ada formasinya diangkat tapi tidak dapat tempat. Sudah dapat tempat dipindahkan lagi dari Jawa ke Ternate sana. Ya, banyak yang mengundurkan diri, Bu. Yang sudah diangkat yang dapat bislit itu banyak. Ada 4-5 orang yang mengadu ke saya. Saya lebih mengundurkan diri saja. Gimana bisa meninggalkan keluarga? Jadi sama saja tidak berhasil apa yang dicita-citakan sebagaimana itu. Karena tentu saja dukungan baik kami karena sudah disampaikan yang lainnya supaya afirmasi memperkuat supaya impasing dibuka kembali. Bu pimpinan, kita perjuangkan itu di samping yang ada aturan baru, regulasi baru. Impasing itu kita harus perjuangkan di ruangan ini dengan pertemuan-pertemuan dengan kementerian terkait besok. Cuma catatan kami terakhir tadi, pimpinan ini mungkin saya ingin sampaikan waktu kita melakukan kunspik terakhir di Sulawesi Selatan di Unhas, ada kesepakatan Ibu Hetipa untuk membuat panja itu. Mungkin apa sudah disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Kesepakatannya di situ tercatat dengan rektor akan melakukan tentang 20% itu anggaran pendidikan. Dan itu sangat didukung oleh semua rektor-rektor yang hadir di Makassar dan bersedia untuk menjadi supporting, diundang untuk sebagai tenaga ahli kemana larinya 20% undang-undang itu. Dan seperti yang kita lihat tersebar kemana-mana ke kementerian dan lembaga. Bahkan dana pendidikan itu Pak Pimpinan, Pak Ketua DPR dapat 20% itu ke Kementerian Desa, Kementerian Agama, kemana-mana itu. Yang 600 dan 100 itu kemana-mana. Jadi itu bagian yang memang kita harus simak bersama. Saya pikir itu Bapak-Bapak, simpati kami kepada ibu-ibu semuanya. Apa yang ada dalam hati nurani ibu tadi menjadi tangisan kami juga di sini. Itu menjadi tangisan kami di sini sejak awal. Semua anggota 53 saya lihat ini teman-teman pimpinan semuanya tidak pernah berhenti surut untuk berjuang dengan Bapak Ibu semuanya. Saya pikir itu ideologi kami di sini sebagai bagian dari Komisi Peradaban, memperjuangkan itu. Kalau ditupoksi saja kami tidak bisa berbuat, apalagi kami di luar sana. Ya, tidak ada guna-gunanya kami jadi duduk di sini. Saya pikir itu pimpinan yang saya sampaikan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Selanjutnya, Bu Elisa. Takut saya ada di samping saya nih. Sebelum Bu Elisa, kita Perpanjangan ya? tambahkan 10 menit ya. Ya. Baik, monggo Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salawat pada Rasulullah, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang saya muliakan, Ketua dan seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Rembang, dari kepala dinas atau yang mewakili, dan juga dari OPD terkait dari perwakilan perguruan guru TK. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tadi Pak Ketua mengatakan ini kali pertama bisa hadir dan masuk ke ruang Komisi 10. Itu semua berkat perjuangan guru TK begitu ya.
dan PAUD yang membawa akhirnya Pak Pimpinan Rembang bisa hadir di sini, dan kami juga melihat tadi ada ratusan guru yang berada di luar. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan ibadah, dan doa-doanya dijawab Allah SWT. Saya ingin menyampaikan yang pertama salam hormat dari Gus Arwani Tomafi, pimpinan kami, yang beliau juga mewakili dari dan beliau di Komisi 1. Tadi beliau dari apa yang telah disampaikan tadi, sebetulnya permasalahan ini seluruh daerah menghadapi persoalan yang sama. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga hadir para guru-guru swasta yang juga menyampaikan hal yang sama walaupun jenjangnya berbeda. Dan saya coba komunikasi juga ke Bu Dirjen ya, menyangkut tentang impasing ini. Ternyata sedang dilaksanakan moratorium. Tanya kenapa di moratorium gitu ya. Sementara kita sebetulnya kan yang sudah berjalan harusnya diselesaikan. Harusnya diselesaikan dulu, baru kemudian ada moratorium ini. Nah, kalau udah moratorium, berapa lama di moratorium? Jadi kalau tadi dikatakan jangan disampaikan harus bersabar. As-sabru yu'ainu ala kulli amalin. Memang sabar itu membantu semua itu karena memang gak ada jalan keluar lain. Kalau tetesan air mata, sebetulnya semua kita juga merasa ya kerja-kerja kita ini kan sebetulnya mewakili semua masyarakat. Dan termasuk guru-guru honorer juga di dalamnya. Jadi kalau memang ini kan kendalanya, persoalannya juga kalau misalnya kesetaraan, seluruhnya harus setara secara undang-undang, amanah konstitusi kita. Tapi dalam implementasi, ternyata nggak bisa mudah mengamalkan kesetaraan ini. Kesetaraan antara negeri dan swasta. Dan komitmen kami di komisi ini, hampir semuanya kita, seluruh fraksi, itu berpihak kepada swasta. Karena apa? Awal adanya swasta daripada negeri seharusnya. Tapi memang, lagi-lagi memang terkadang memang kondisi keuangan itu yang sebetulnya sangat miris juga. Ya, otomatis adjustment ini saja kita juga heran. Harusnya Kementerian Pendidikan ini ketika digabungkan dengan Ristek harusnya anggaran bertambah, tapi enggak. Terus 20% tadi yang kita sampaikan amanah juga anggaran itu juga infrastruktur juga masuk dalam 20%. Gaji masuk dalam 20%. Sebetulnya berapa persen? Gitu. Maka ada daerah yang sudah mencapai 40%. Ya, kenapa 40%? Karena infrastruktur masuk di dalamnya. Karena gaji masuk di dalamnya. Iya, enggak, ya infrastruktur untuk pendidikannya. Nah, sementara itu kan berapa keperpihakan untuk khusus pendidikannya? Nah, yang saya ingin tanyakan juga, karena alhamdulillah hari ini DPR, pemerintah hadir bersama. Kan ketika P3K dibuka, sebelum dibuka seluruh daerah tuh semuanya menyambut baik. Secara politik ini sangat menguntungkan, keperpihakan, ingin juga didukung gitu ya. Tapi ternyata ketika dibuka formasi, pemerintah nggak mengusulkan. Sudah diusulkan, formasinya nggak bisa ditempatkan. Karena apa? Koordinasi komunikasi yang intens ini yang baik antara pemerintah pusat dan daerah itu nggak connect. Pemerintah daerah nggak menyiapkan dana untuk honor. Karena yang disiapkan oleh pemerintah gaji pokok, yaitu melalui DAU tadi. DAU sudah dipakai untuk yang lainnya.
Nah ini kan kalau DPR hadir hari ini kan sangat strategis sebetulnya dalam menyikapi bagaimana ke depan itu agar benar-benar anggaran pemerintah daerah menyiapkan untuk honor guru P3K yang akan lolos nantinya. Berapa persen kuotanya yang masih belum, dan berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai honor ini, sehingga tidak ada lagi alasan pemerintah secara eksekutif mengatakan DAU tidak mencukupi, karena alokasinya kan sudah ditentukan. Ini kan ada dua masalah. Yang pertama, DAU ada, ternyata untuk para yang akan diangkat P3K ini anggaran ternyata nggak cukup, sehingga farmasi itu sudah dibuka nggak ada penempatan. Ini yang selama ini kita sebetulnya ingin dorong agar komunikasi intens yang dilakukan baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat itu sinergi. Kadang-kadang kan kita nggak mau juga masalah ini kan juga memberikan pepesan kosong. Ini kita dukung lah gitu. Ternyata dukungan itu tidak diikuti dengan anggaran yang cukup. Sama halnya juga pemerintah pusat yang kami beberapa kali gitu menyatukan lintas kementerian, lintas lembaga itu ada di ruangan ini. Kita mendorong agar Kemenq misalnya, Kemenpan RB, BAKN gitu ya, semuanya itu ini benar-benar punya political will yang baik. Jadi nggak sekedar menjanjikan ada 1 juta, ternyata ketika dalam implementasi sulit sekali. Nah hari ini apa yang telah disampaikan tadi dari 7 TK negeri, kalau ini diangkat penempatannya ini kayak buah malakama, Bang. Diangkat harusnya ditempatkan. Nah ketika ada tempat penempatan dikirim lagi ke tempat yang jauh. Sama di Aceh, saya dapil Aceh itu sekarang banyak diangkat, ditempatkan itu nggak sesuai dengan tempat di mana dia mengajar dan jauh dari kabupaten kota yang pernah dia ajar. Ini menjadi masalah besar selama ini yang saya terus dapatkan keluhan. Belum lagi yang farmasinya nggak bisa dibuka. Sementara tadi masalah impasing ternyata di moratorium. Bayangkan kami ini harus bagaimana nih? Kita panja, begitu panja, kita semua menyikapi. Siapapun yang minta, semua kita menerima. Karena apa? Memang ini kewajiban kami dalam hal mewakili seluruh masyarakat yang membutuhkan dukungan dari kami. Dan inilah tempatnya memang hari ini menyampaikan hal ini. Sudah tepat Rembang itu datang ke Komisi 10, datang ke DPR, menyampaikan hal ini. Dan Komisi 10 menerima dengan baik. Dari kepala sekolah ya tadi yang juga statusnya NKS ini, NUKS kan, NUKS kan, dan NKS. Jadi ya harusnya kan memang kalau sudah ada penggerak lagi, dan penggerak itu seleksinya bukan melalui jalur P3K ini, tapi langsung dari Kemendikbud di bawah Dirjen GTK. Jadi memang gimana itu ya Pak Fikri aja udah pernah mengajar pusing. Posisinya ini udah reward dan ribet gitu. Kayak benang kusut, kita mau urai satu-satu nih. Mana caranya? Penerimaan bukan lagi di pintu ini, udah di pintu ini. Posisinya ini harus ini, tapi sekarang diganti dengan penggerak. Yang penggerak ternyata jumlahnya sudah melebihi alasannya. Makanya harus ada panja atau pansus sekalian. Pansus tentang P3K.
Kita udah ajukan kalau nggak salah ya Bu. Kita sudah ajukan, tapi sampai hari ini kan belum diterima. Iya, jadi memang ini Bu posisinya. Yang jelas kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran masukan yang telah disampaikan secara real hari ini, dan ini tentu akan kami sampaikan dalam rapat kerja bersama Kemendikbud besok. Walaupun pembahasannya cukup banyak sekali bahan yang kami harus bahas dengan jangka waktu yang sangat mendesak, dan hari ini kami bisa berbicara agak leluasa karena waktunya nggak ditentukan. Biasanya pakai 2 menit, 3 menit, Pak. Kalau nggak bisa 3 hari 3 malam, kita rapat di ruangan ini dalam satu pembahasan. Jadi kita dibatasi waktunya. Jadi mungkin ini yang kami bisa sampaikan. Insya Allah kita akan terus berjuang. Apapun yang telah disampaikan ini juga merupakan aspirasi yang kami terus harus perjuangkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, doa dan air mata para guru ini di bulan Ramadan dijabah Allah. Terima kasih atas kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qul jal haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wa afa minkum astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, saya 3 menit. Silakan. 3 menit aja cukup. Iya. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Ibu dari Rembang yang saya cintai. Insya Allah nanti per tanggal 14 Mei ya, saya akan jadi tetangganya bapak-bapak sampai ibu-ibu ini, karena saya dapat besan di Jepara. Nggih. Terima kasih. Jadi ini penguatan bagi kami, Pak, karena memang semenjak kita ngurus tentang P3K, ada yang belum sampai hari ini dibuka adalah formasi terkait dengan guru TK dan tenaga kependidikan. Ya, sekarang yang teriak di dapil ini tenaga pendidikan dan guru TK. Kalau yang SD, SMP, SMA atas itu mulai adem. Nah, jadi, dan itu sudah menjadi rekomendasi Panja di Komisi 10. Dan biasanya rekomendasi itu akan ditindaklanjuti oleh kementerian. Ini salah satu bukti adalah tanggal 27 Desember 2022, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menerbitkan PMK nomor 212 PMK 07/2023 yang mengatur terkait dengan DAU. Ya, di pasal 2, ya, di pasal 2-nya ini bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas A, gajian formasi P3K. Nah, ini sudah eksplisit sudah. Jadi pasal 2 bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas A, penggajian formasi P3K. Terus pasal 3 ayat 1, bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A ditentukan berdasarkan jumlah formasi P3K, B, gaji pokok dan tunjangan yang lekat, dan C, jumlah bulan pembayaran gaji P3K. Ini salah satu contoh, ini rekomendasi Panja dulu Pak, Bapak Ibu, bahwa kami memang meminta agar ini dimunculkan betul, dipisahkan. Tidak kemudian kayak Irmak yang tahun 2021 untuk
sumber daya manusia. Akhirnya ditafsirkan oleh pemerintah daerah, ya termasuk ya membangun jalan, sarana pendidikan itu bagian dari itu. Nah ini yang 2023 pengaturan DAU-nya sudah ditentukan. Jadi sudah jelas judulnya formasi P3K. Untuk apa? Untuk penggajian berdasarkan formasi dan tunjangan yang melekat. Nah, ini sebenarnya ini bagian, jadi bapak sama ibu-ibu datang ke Komisi 10 ini udah pas. Ya. Ini menjadi bagian dari rekomendasi yang akan kami bawa ke rapat-rapat dengan mitra kerja. Nah, jadi memang kalau perbal Pak, kalau perbal Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, ini seluruh teman-teman di Komisi 10 selalu menyampaikan tentang tenaga kependidikan dan guru TK. Jawaban dari pihak kementerian, kita selesaikan dulu yang sekarang, yang guru-guru SD, SMP, SMA, SMK ini, baru setelah itu yang TK dan tenaga pendidikan. Nah, itu kalimat verbalnya. Nah, karena itu memang kami sampai rapat terakhir kemarin kalau nggak salah dengan eselon 1 kurang lebih 5 hari yang lalu, ya, kami sudah sampaikan juga. Nah, jadi insya Allah apa yang Bapak Ibu sampaikan ini akan kami perjuangkan dan mudah-mudahan ini bisa memenuhi aspirasi yang panjenengan sampaikan. Nah, jadi itu. Jadi ini ada beritanya. Cuma Bu Ketua, ini pemerintah ini memang selalu nggodain kita. Keputusan di akhir tahun ketika DPRD sama pemerintah udah ketok palu mengenai penggunaan gitu loh. Dulu Irmak juga begitu. Irmak kalau nggak salah akhir November 2021 ketika DPRD dan pemerintah lalu ini kan sama aja goda-godain kita ini. November ini tanggal 27 Desember 2022 suratnya. Nah ini, sehingga saya nggak tahu nanti kita harus tanya kemudian apakah kemudian ini bisa dieksekusi di tahun 2023 kan gitu. Nah, tentu nanti mungkin ada mekanisme sendiri, tapi ini kemajuan Pak Ketua, ini kemajuan dari tidak ada address menjadi ada address. Artinya nanti ketika nanti bisa perjuangan kita memperjuangkan ya mudah-mudahan jadi artinya kalau nanti perjuangan kita bersama terkait dengan guru TK dan tenaga kependidikan, cantolan menyangkut anggarannya sudah tersedia sebenarnya, sudah fokus, sudah ada identitasnya. Karena selama setahun ke depan ke belakang kemarin bupati, gubernur, wali kota se-Indonesia menyatakan kami tidak diberi uang Pak. Semuanya begitu memang. Karena addressnya tidak jelas. Nah kalau addressnya sudah jelas berdasarkan PMK 212 ini, nah, tentu ini menjadi pintu masuk terutama bagi legislator yang ada di daerah untuk menggunakan PMK ini sebagai bagian dari penganggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat terhadap guru-guru P3K. Saya pikir itu pimpinan sebagai tambahan penegasan dari yang disampaikan oleh Bu Ketua bahwa memang separuh dari rekomendasi panja yang dilakukan di Komisi 10 sudah dilaksanakan, tinggal bagaimana kita awasi bersama agar yang belum ini bisa kita tuntut itu bisa direalisasikan oleh pihak eksekutif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.